Salam dan bahagia. Saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu adalah penerapan budaya positif di kelas dan diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Karangreja. Yang pertama adalah penerapan budaya positif di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Latar belakang penerapan yaitu adalah untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, efektif, dan berpihak kepada murid dengan tujuan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Maka dibutuhkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Sebagai langkah awal, kita mulai dari membuat keyakinan kelas yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan universal yang akan diyakini bersama. Pada proses membuat keyakinan kelas, siswa dilibatkan secara aktif untuk menuangkan ide-idenya. Dalam pelaksanaannya, tentu diperlukan komitmen, kolaborasi, dan konsisten dari seluruh warga kelas. Tujuan dari penerapan tersebut adalah yang pertama, menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal sesuai profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Yang ketiga, membiasakan murid untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pelaksanaan penerapan. Untuk tahap yang pertama, yaitu adalah tahap persiapan, saya merancang kegiatan penerapan budaya positif di kelas dan diseminasi pada saat Lokakarya 2 dan mendapat beberapa masukan dari teman-teman CGP lainnya. Kemudian, saya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat keyakinan kelas. Saya memberikan motivasi murid tentang pentingnya budaya positif. Kemudian, saya mengajak murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan kelas yang ingin disepakati. Kemudian, murid mengumpulkan ide peraturan kelas yang ingin mereka sepakati. Kemudian, saya dan murid-murid bersama-sama memilih 5 peraturan kelas yang disepakati. Saya bersama dengan murid-murid mengubah 5 peraturan kelas tersebut menjadi kalimat positif yang kami yakini sebagai keyakinan kelas. Setelah semua menyetujui keyakinan kelas tersebut, dilakukan penandatanganan keyakinan kelas oleh seluruh warga kelas. Tahap berikutnya yaitu adalah tahap refleksi. Terjadi komunikasi antara guru dengan murid yang menimbulkan saling pemahaman. Saya sebagai guru menjadi mengerti apa yang sebenarnya diinginkan murid. Kendala dalam menerapkan keyakinan kelas adalah mengubah mindset murid yang sudah melekat di benak mereka. Muncul motivasi intrinsik untuk menerapkan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap rencana dan tindak lanjut yaitu meliputi membuka ruang komunikasi dengan murid untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Kemudian, berlatih membiasakan diri mengambil posisi kontrol sebagai manajer, lalu mencoba membiasakan diri melakukan penanganan masalah murid dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Setelah saya menerapkan budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas, saya melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Karangreja. Tujuan dan manfaat diseminasi. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, menggali dan menerapkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Karangreja. Yang ketiga,
sebagai sarana bertukar informasi terkait mengatasi permasalahan murid. Dan yang keempat, menguatkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Judul kegiatan tersebut adalah Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 2 Karangreja. Untuk waktu dan tempat itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2023 pukul 12 sampai 13 di SMP Negeri 2 Karangreja. Peserta adalah 10 guru dan karyawan SMP Negeri 2 Karangreja. Baik, selamat siang ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu semua. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya di ruang lab TIK untuk hari ini untuk acara diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Karangreja dari saya Eksa. Dan kebetulan nanti kegiatannya itu sampai 1 jam gitu. Jadi mohon bantuannya nanti untuk 1 jam ke depan. Nanti di sini saya akan memaparkan apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Nah, nanti di sini saya nanti akan mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari. Kemudian nanti ada sesi diskusi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada tanggapan atau tambahan atau masukan dari ibu-ibu semuanya. Baik, untuk yang pertama nanti kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Saya mohon ibu-ibunya untuk berdiri. Kemudian menghadap ke komputer masing-masing. Lalu kalau saya bilang 1, silakan tangan kanannya tepuk pundak temannya, lalu katakan oi. 1. Oi. Berarti yang sebelah sini tidak tepuk. Tangan kanannya tepuk pundak temannya. Oh ya. Berarti yang itu Bu Melisa tidak menepuk, Bu Apri tidak menepuk, Bu Al tidak menepuk. Berarti kalau saya bilang 1, tangan kanannya tepuk pundak temannya. 1. Kemudian kalau saya bilang 2, jempolnya dua-duanya ke depan, lalu bilang sik asik. Ya. 2, kalau saya bilang 2 ya, 1, berarti saya bilang 2. Ya, oke. Kemudian kalau saya bilang 3, nanti tangan kanannya megang dagu temennya lalu bilang gitu ya. Coba ya, 3. Gitu. Kalau yang Bu Al sama Bu Apri megang dagu siapa ya nanti ya? Oke, kita coba ya. Dari 1, 2, 3. Nanti saya acak ya. Siap-siap ya. Konsentrasi. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, itu ya. Jadi untuk penyemangat ya, karena sudah siang mungkin lemes ya, jadi saya cukup juga. Kemudian untuk yang pertama, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nanti kira-kira ibu-ibu setuju atau tidak. Yang pertama adalah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ibu-ibu setuju atau tidak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ini tidak ada salah benarnya ya. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, berarti untuk pertanyaan pemantik ini ibu-ibu setuju ya? Kalau mungkin hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, kemudian hukuman itu memberikan hal positif, dapat mendisiplinkan anak juga, kemudian memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, ini untuk sementara waktu kita sepakati untuk setuju. Baik, kemudian di sini nanti yang akan saya sampaikan yaitu adalah materi budaya positif, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal.
Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu adalah posisi kontrol. Lalu yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini nanti yang akan saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Nah, kemudian untuk yang pertama, nanti berpasangan terlebih dahulu, kita akan mengadakan kegiatan kepalan tangan. Jadi nanti saya akan membagikan satu kertas dan nanti secara berpasangan karena kebetulan ini 10 jadi pas secara berpasangan. Nanti ada yang menjadi A dan juga ada yang menjadi B. A itu adalah Anda dan B itu adalah teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil ini nanti disobek. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tuliskan dalam sebuah sobekan itu benda atau sesuatu yang sangat berharga. Mungkin diri sendiri juga gak apa-apa ya. Atau mungkin suami yang sangat berharga bisa ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Jadi nanti kertasnya ditulis, kemudian dikepal. Nanti rebukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Kemudian tugas si B, teman Anda itu adalah akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, ya. Kemudian B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu mungkin dengan uang selembar 100.000 rupiah, ya. Kemudian menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke? Jadi nanti ada yang jadi A, ada yang jadi B. Oke, monggo silakan dirembuk dulu siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Emma sama Bu Mel. Ya, ini disobek. Oke, silakan disobek dulu. Kan kalau genggam segitu nanti kelihatan ya, bisa ditarik. Kalau sobekan kecil itu kan tidak bisa ditarik. Silakan. Ya, terserah bebas nanti. Nanti kita mulai kalau sudah. Nah sekarang kertasnya ditulisi hal yang sangat berharga. Mungkin jajan atau suami. Oh wah. Mungkin suami atau mungkin mertua. Hal yang sangat berharga. Silakan, monggo ditulis dulu hal yang sangat berharganya. Mungkin harga diri hal yang sangat berharga nih. Monggo silakan. Kalau sudah nanti kita mulai. Sudah Bu? Sudah? Baik. Kalau sudah silakan ibu-ibu berdiri. Ya, kalau duduk kan nanti bujuknya susah ya. Ya, kalau mau ngelitik juga susah. Itu Bu Melisa pindah apa ya? Gimana? Gak boleh pakai kekerasan ya. Ya tidak boleh pakai kekerasan ya. Tapi ya jangan lah ya. Kalau pakai uang 100.000 boleh apa tidak? Boleh ya. Oke, saya beri waktu 2 menit. Silakan nanti dirayu kira-kira itu yang digenggam bisa dibuka atau tidak. Baik, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan. Silakan dirayu dulu. Silakan dirayu dulu. Oke, dirayu. Bu Melisa bisa amer ya, bisa amer itu uang bos gak boleh itu pakai uang bos. Silakan ada yang sudah bisa membuka. Diklik-klik boleh, boleh diklik-klik. Itu juga boleh. Boleh. Dibuka. Berusaha dibuka. Itu uangnya nanti setelah sesi ini dikasih beneran apa enggak saya percaya.
Bu Melisa suaranya gimana? Suaranya gimana? Oh ini sampai maju-maju. Gimana bagaimana? Gimana ya? Apakah sudah ada yang bisa? Baik, waktunya selesai. Beri tepuk tangan buat kita semua. Beri tepuk tangan ayo. Merasa ada isinya apa mesti ya? Oke, silakan duduk kembali. Apakah ada yang berhasil membuka genggaman tangan teman? Tidak ada ya? Oke, berarti apa yang terjadi dari kegiatan ini? Sesuatu yang berharga itu sudah untuk kita lepaskan ya. Yaitu sesuatu berharganya itu kan rahasia ya. Kalau nanti kita sebutkan satu-satu percuma tadi kita nyuapnya ya. Ada yang menyuap pakai uang bos pun tidak bisa. Ada uang bos itu tebal sekali ya. Jadi kalau sesuatu yang berharga untuk kita itu tidak akan kita lepaskan untuk orang lain. Setuju? Apakah akan bertahan selamanya seperti itu? Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya ilusi kontrol. Jadi kita sebagai manusia, saya sendiri juga, kita kadang mempunyai ilusi bahwa semua orang itu harus bisa mengikuti apa yang kita mau. Kadang seperti itu ya. Jadi kadang ya, terkadang kita itu kan dari egonya kita ya. Kadang kita seperti itu. Jadi semua orang itu harus mengikuti apa yang kita mau. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita membuat orang lain itu merasa bersalah, itu akan membuat karakter yang baik bagi orang lain sebetulnya. Tapi padahal itu tidak seperti itu. Malah itu dapat membuat mental seseorang menjadi down. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau itu iya, tapi kadang tergantung orangnya. Kalau kita sedang membilangi orang yang galau, itu malah kadang tidak menjadi efektif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah ini biasanya kita sebagai orang tua, kita sebagai murid, kita sebagai guru, itu kadang kita merasa bahwa kita sudah dewasa dan kita bisa memaksa anak kita. Begitu nih, biasanya seperti itu. Kemudian di sini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sesungguhnya itu kan stimulus responnya dari ilusi kita adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ilusi dalam diri kita sendiri. Tapi sebetulnya kita tuh hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain. Kemudian ilusi yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita pun, saya sendiri pun melihat perilaku buruk anak itu sebagai sebuah kesalahan, melihat perilaku buruk teman kita sendiri itu sebagai sebuah kesalahan. Sebetulnya semua perilaku yang mereka lakukan itu sebetulnya memiliki tujuan. Nah itu, kadang mereka butuh kasih sayang, jadi mereka cari perhatian seperti saya gitu ya misalkan. Kemudian yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Itu ilusinya ya. Itu ilusinya adalah orang lain itu bisa mengontrol saya. Padahal yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tapi kadang kita kebanyakan perkewuh ya kan? Kita kebanyakan perkewuh lah, yang orang kepenak lah. Jadinya kita kadang bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu ilusinya. Padahal yang sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti kita membujuk anak kemudian gagal, mesti kita lebih memilih memaksa. Itu ilusinya. Padahal yang sebetulnya harusnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi kita membuat kolaborasi dengan anak untuk menciptakan pilihan baru dari pilihan tersebut. Kemudian model berpikir atau menang atau kalah. Sebetulnya yang benar adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita harus berpikir kalau kita betul tapi ya, kalau kita betul kita memang harus
menang. Tapi kalau kita salah ya kita harus sadar diri. Ya kan harus sadar diri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada disiplin positif. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik. Nah, di sini disiplin positif yaitu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri seseorang tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi tanpa hukuman dan juga tanpa hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi itu adalah pendekatan yang menerapkan disiplin kepada seseorang tapi tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Biasanya kan kita menerapkan disiplin kalau ada hukuman atau hadiah tertentu. Misalkan kita ke anak aja, oh nanti kalau kamu tidak memakai sepatu warna hitam, nanti kamu dapat hukuman, dapat poin, bla bla bla. Misal ke anak yang di rumah, nanti kalau kamu tidak mau ngaji, kamu tidak ibu kasih uang saku. Nah, seperti itu kan pasti ada hukuman dan juga ada hadiahnya. Kemudian di sini untuk nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini yang seperti tadi saya bicarakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan tertentu. Jadi anak kita ataupun mungkin diri kita sendiri kalau melakukan suatu perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Begitu. Lalu yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sedang gencar-gencarnya oleh Kementerian Pendidikan digalangkan untuk pendidikan profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima yaitu bergotong royong. Kemudian yang keenam yaitu adalah kreatif. Itu nilai-nilai yang ingin dicapai oleh peserta didik kita untuk sekarang. Kemudian di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, untuk motivasi, kita semua manusia itu pasti memiliki motivasi, ya. Motivasi dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar diri kita sendiri. Untuk yang pertama itu adalah motivasi eksternal. Itu digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Nanti ada contoh-contohnya juga. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk motivasi internal itu adalah tujuan disiplin yang positif. Itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau yang internal itu berkaitan dengan diri sendiri. Misalkan di sini motivasi eksternalnya. Untuk motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Yaitu contoh motivasi eksternal antara lain ini yang kita lakukan sekarang ya malah ya. Motivasi eksternal yang pertama yaitu contohnya mendapat imbalan atau gaji. Adalah suatu nilai yang diterima seseorang karena telah melakukan sesuatu aktivitas di mana seseorang tidak secara langsung ada ikatan kontrak atau suatu perjanjian lainnya. Itu ya, itu motivasi eksternal. Kita juga sedang melakukan motivasi eksternal ya ternyata ya. Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu adalah berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah. Nah, kalau kita ikut lomba, itu sebetulnya kita hanya ingin berpartisipasi memang dari dalam diri kita sendiri atau ingin ngarep hadiah.
Gimana kalau ibu-ibu? Ngarep lah ya, ngarep lah. Iya, dua-duanya sebetulnya ya. Tapi kan kalau dapat hadiah itu malah lebih senang ya, lebih semangat lagi. Gitu mas, termasuk dalam motivasi eksternal. Jadi kalau kita mengikuti lomba ya kita harapannya yang menang, yang kudu menang, yang kudu menang ya gitu ya. Itu yang namanya motivasi dari eksternal. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Yang mungkin ini sedang saya lakukan, karena dulu harus mewakili, tapi tidak apa-apa, dinikmati saja. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin meningkatkan status sosial. Itu jadi kita kadang ngumpul-ngumpul sama teman itu bukan karena kita nyaman, tapi hanya ingin meningkatkan status sosial. Misalkan yang buat di foto-foto, buat konten dan lain sebagainya. Kadang itu kan di belakang malah sebetulnya tidak seagrab itu. Setuju? Kadang seperti itu. Kita kadang ngumpul-ngumpul, ada yang beberapa yang seperti itu. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang ini ibu-ibu sering rasakan, memasak agar bisa yang berdua. Kalau kita belum merasakan ya, kita belum merasakan ya sudah merasakan yang ini. Itu adalah salah satu contoh dari motivasi. Oh, boleh masak. Oh, tapi mertuanya tetap sayang. Oh, iya. Oh, berarti itu adalah bonus itu ya, dapat hadiah. Dapat hadiah ini. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Contoh, motivasi internal diantaranya itu adalah berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Itu yang sangat mulia sekali ya. Hanya ingin berpartisipasi, kemudian nyomora bakalan ngoyola orang menang ya orang bapak gitu. Kemudian ada lagi contohnya belajar hal baru karena menganggap sebagai sesuatu yang menarik. Nah, itu juga ada ya yang memang mau belajar hal baru karena memang menganggap sesuatu hal baru itu sebagai hal yang menarik. Nah, itu. Kemudian contohnya lagi, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin menikmati waktu kebersamaan dengan mereka. Nah, ini dengan tanda kutip dengan tanda kutip. Oh iya, di sini namanya. Iya, bisa disebut eksternal juga ya ternyata ya. Iya. Kemudian memasak karena keinginan sendiri. Itu tadi kan yang eksternal karena ingin disayang mertua atau ingin disayang suami. Kalau ini hanya karena ingin keinginan sendiri. Kemudian, nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu memang berbeda. Untuk hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang-kadang hukuman itu memang menyakitkan. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya dihukum ya, mau kita kayak apapun anak ini tetap dendam, isin gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kadang malahan kalau kita terlalu menghukum yang keras, anak bukannya disiplin, malah jadi membenci disiplin itu sendiri. Kemudian hukuman itu ada termasuk paksaan, karena memaksa, sifatnya kan itu memaksa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Jadi membuat anak itu mempunyai konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, takut dimarahi. Mungkin anak-anak ibu-ibu, bukan ibu yang sebelah sini ya, ibu yang sebelah sini yang di rumah anak ibu-ibu juga mungkin seperti itu karena takut dimarahi. Kadang malah mereka tidak mau cerita, malah mereka menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau kita langsung menghukum anak, itu baik anak yang ada di sekolah ataupun yang di rumah begitu. Untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi kan kita itu sudah menyadari kalau saya berbuat seperti ini berarti konsekuensinya pasti ada sebab, ada akibat begitu. Kemudian anak menghargai disiplin. Biasanya anak lebih menghargai kedisiplinan. Kemudian stimulus tanggapan.
Kemudian yang selanjutnya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu kalau konsekuensi. Kemudian ada konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu kalau konsekuensi. Jadi anak itu tetap terus belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Memang kalau konsekuensi itu memang kita diasingkan untuk sementara waktu. Kemudian di sini ada tindakan guru, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tindakan guru. Coba kita simpulkan, coba ibu baca terlebih dahulu. Kemudian itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, silahkan coba. Baik, dibahas saja nih. Baik, kita bahas. Nah, ini untuk tindakan guru yang pertama, yaitu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anaknya disuruh mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah termasuk dari hukuman. Itu sudah jelas nih, sudah jelas sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga sudah termasuk hukuman. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga termasuk dengan hukuman. Nah, untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi karena dia sudah berbuat seperti itu, jadi dia harus memperbaikinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga termasuk konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu, itu sebetulnya ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam itu termasuk dengan hukuman. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK itu termasuk konsekuensi. Itu jadi bedanya antara hukuman dan juga konsekuensi. Nah, di sini hal yang menarik yang saya pelajari di modul 1.4, kita mengenal dengan sebuah penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu juga termasuk hukuman. Jadi penghargaan itu bisa menghukum diri kita sendiri atau bisa menghukum murid-murid kita atau bisa menghukum anak-anak kita. Kenapa seperti itu? Karena penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anaknya tuh mau berkreativitas kalau kita kasih imbalan. Kalau kita tidak memberikan imbalan, anak tersebut tidak akan kreatif. Jadi kenapa itu penghargaan juga disebut sebuah hukuman, itu karena seperti itu. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi dia kan termotivasinya saya harus melakukan ini karena saya akan mendapat ini. Misalkan ya, ibu-ibu di rumah nanti kalau kamu ranking 1 nanti ibu belikan HP gitu kan. Itu sebetulnya sudah mematikan motivasi yang ada dalam diri anak, tapi kadang kita memang belum gitu, seperti itu. Tapi jangan keseringan ya mungkin deh ibu. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya kepada anak. Kemudian penghargaan itu menghukum seperti tadi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan itu sebetulnya tidak efektif dan penghargaan itu merusak suatu hubungan. Jadi kalau kita menyuruh anak kita untuk apa tapi kita tidak memberikan suatu yang berharga, itu kita bisa merusak hubungan kita dengan anak kita, ya kan? Nanti lu mama biasanya ditukuk lagi ya nggak kayak kok oleh gitu kan? Itu malah bisa merusak hubungan dari kita dan anak kita sendiri begitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi seseorang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau untuk tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut dengan restitusi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang saya juga belum bisa ya. Kadang kita kalau sudah melakukan kesalahan itu saya pengennya menebus kesalahan, bukan untuk belajar dari kesalahan. Ya kadang saya hilaf ya, masih banyak hilafnya. Kemudian restitusi itu juga untuk memperbaiki hubungan. Dan restitusi itu adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, jadi karakter dirinya sendiri bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, jadi bukan menyalahkan tapi adalah fokus untuk mencari solusi. Lalu mengembalikan murid yang bersalah untuk berbuat salah dan kembali kepada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa minder dan lain sebagainya. Nah ini yang namanya hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ada hal-hal positif dan negatifnya, tapi kebanyakan kalau dari hukuman itu menyebabkan banyak hal negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu netral nih, karena mungkin dia sudah menyadari konsekuensinya saya dari ini adalah ini. Nah kalau untuk restitusi itu nanti halnya adalah positif, nanti membuat hal yang positif. Nah sebelum kita ke keyakinan kelas, kita ice breaking lagi ya, tapi duduk saja. Jadi kalau saya bilang tepuk pagi, ibu-ibu tepuk 1 kali. Nah, coba tepuk pagi. Kalau tepuk siang, jadi 2 kali tepuknya. Kalau tepuk sore, jadi 3 kali. Kalau tepuk malam, tidak tepuk. Jadi tidak tepuk. Itu konsentrasinya, ya. Coba kita urut dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, konsentrasi ini kan masih urut ya. Nanti coba kita acak. Kita acak. Oke, tepuk pagi, siang, malam. Lagi ya. Tepuk sore, siang, pagi, malam, siang, malam, sore, malam. Oke, tepuk tangan. Jadi masih konsentrasi. Nah, di sini mungkin ini lebih kepada untuk ke wali kelas. Wali kelas ini untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sebetulnya sedikit berbeda. Nah, nanti caranya adalah dari peraturan kelas kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti akan terbentuk lingkungan yang positif sehingga nanti juga akan terjadi budaya yang positif di kelas tersebut. Nah, untuk langkah-langkah yang kemarin sudah saya laksanakan di kelas 7E, ini berkaitan juga untuk aksi nyatanya, nggih. Nah, di sini yang pertama adalah kita akan mengumpulkan ide-ide tentang peraturan kelas dari murid. Jadi nanti murid-murid kemarin saya bagi sticky note, kebetulan saya dibantu oleh Bu Ayu. Nah, murid-murid dibagi sticky note, kemudian satu murid menuliskan 3 peraturan kelas yang mereka inginkan. Nah, kemudian memilih beberapa peraturan kelas yang disepakati. Nah, karena itu kan satu anak 3 peraturan.
Nah, kebetulan kemarin di kelas saya yang berangkat adalah 33. Kalau kita sepakati ada 99 peraturan. Nah, jadi kemarin kita memilih 5 peraturan yang akan kita sepakati di dalam kelas. Kemudian mengubah peraturan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Biasanya kan peraturan itu kalimatnya adalah negatif. Misalkan dilarang terlambat. Nah, itu kan sudah negatif kalimatnya. Jadi kita ubah jadi kalimat yang positif. Misalkan dilarang terlambat, kalimat positifnya kira-kira apa? Datang tepat waktu. Jadi seperti itu. Jadi keyakinan kelas nanti adalah kalimat-kalimat yang positif. Jadi didengar itu enak. Tidak mengarah ke hal yang negatif. Kemudian menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini kemarin kegiatannya ini anak-anak sedang mengumpulkan ide tentang peraturan kelas. Ini saya percepat kemarin. Suaranya tidak masuk. Oke, tidak apa-apa. Suaranya tidak masuk. Ini kemarin jadi dari sticky note yang sudah saya bagi, kemudian anak-anak menuliskan 3 peraturan yang mereka inginkan. Terus anak-anak maju ke depan untuk menempelkan peraturan-peraturan yang memang mereka inginkan tersebut. Kemudian, nah ini kami memilih 5 peraturan yang dapat dibuatnya menjadi kalimat positif, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Untuk peraturan pertama yang kemarin kami pilih adalah dilarang membuli. Itu peraturan, itu masih peraturan. Kemudian peraturan yang kedua, dilarang makan di kelas saat jam pelajaran. Kemudian untuk peraturan yang ketiga adalah dilarang caper, karena katanya anak 7E itu banyak yang caper, ya anak laki-lakinya jadi tidak suka. Jadi ada peraturan seperti itu, dilarang caper. Kemudian yang keempat, ini sebetulnya sudah kalimat positif karena menggunakan seragam rapi dan lengkap, itu sudah termasuk kalimat positif. Lalu dilarang tidak piket. Nah, untuk dirubah jadi kalimat positifnya, yang pertama, dilarang membuli, itu kami rubah menjadi saling menghargai antar teman. Jadi itu sudah menjadi sebuah kalimat positif. Kemudian dilarang makan pada saat jam pelajaran, itu kami ubah menjadi kalimat fokus pada saat jam pembelajaran. Jadi kalau fokus kan anak-anak tidak nyambi kuaci atau makan permen dan lain sebagainya. Kemudian dilarang caper, itu kami ubah menjadi berperilaku sewajarnya. Karena kalau caper kan berarti itu melebihi wajar, ya, melebihi wajar. Karena mencari perhatian itu. Kemudian menggunakan seragam yang rapi dan lengkap, karena itu memang sudah kalimat positif. Lalu piket sesuai jadwal. Lalu kemudian setelah dibuat, itu anak-anak tanda tangan kemarin, tanda tangan di kertasnya. Tidak terdengar. Ya apa-apa. Jadi kemarin anak-anak itu tanda tangan satu persatu. Nah, akhirnya tersusunlah keyakinan kelas di kelas 7E. Mungkin nanti untuk kelas yang lain bisa membuat seperti itu. Kemudian, ya saya yakin di semua kelas itu sudah ada keyakinan kelas dari awal wali kelas masuk. Dari awal wali kelas masuk itu pasti sudah membuat keyakinan kelas, hanya saja belum tertuang pada selembar kertas dan belum disepakati atau ditandatangani oleh semua siswa, begitu. Jadi semua wali kelas itu sebetulnya sudah membuat keyakinan kelas masing-masing di kelasnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kebutuhan dasar yang pertama itu yang ada di tengah, yaitu bertahan hidup. Ya, itu paling dasar ya. Ya, itu paling dasar, bertahan hidup. Kita sudah melakukan berbagai cara untuk bisa bertahan hidup di dunia yang kejam ini ya, atau dunia yang fana ini. Itu kebutuhan dasar kita yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar kita yang kedua adalah kesenangan. Ya, kita juga memerlukan kesenangan, tidak hanya kesedihan yang harus kita rasakan, ya kan? Kita sebagai manusia itu memang butuh yang namanya sekali-kali lah, ya. Sekali-kali itu untuk bersenang-senang untuk diri sendiri. Yang kalau kata anak-anak muda zaman sekarang itu self reward, apa ya?
Iya. Materinya itu kayak gitu, self reward. Itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini memang ya dari suami, dari anak, kita dari orang tua, ya. Kita dari orang tua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita pernah mengalami apa tidak? Misalkan ada teman-teman kita lagi gerombol, kemudian kita datang kok diem ya, tiba-tiba kok diem, tadinya lagi asik, kemudian kita datang kok langsung enggak, berarti aduh apa lagi ngomongin aku atau gimana, kita pasti kadang mikirnya negatif ya. Nah itu sebetulnya adalah kebutuhan rasa ingin diterima, itu seperti itu, padahal itu hanya kebutuhan kita. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah sebetulnya semua orang itu memiliki rasa ingin berkuasa, entah itu berkuasa pada dirinya sendiri, atau berkuasa untuk keluarganya, atau untuk hal yang lainnya, atau untuk pekerjaan. Sebetulnya seperti itu, semua orang itu menginginkan rasa ingin berkuasa, entah untuk dirinya sendiri loh. Nah kemudian yang terakhir itu adalah kebebasan. Nah semua orang itu membutuhkan rasa kebebasan. Sesekali memang butuh seperti itu. Kadang kita ingin bebas dari pekerjaan dulu lah. Saya pengen sehari cuma rekor tiduran gitu. Apalagi ibu rumah tangga mungkin ya. Kalau di rumah beres-beres terus tiap hari ngurus anak gitu. Kadang kan pengen quality time gitu katanya ya. Jadi pergi ke tukang bakso sendirian, makan sendirian. Itu sudah kebebasan kan? Suatu kebebasan walaupun hanya sederhana. Kadang kita memang membutuhkan hal yang seperti itu. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar dalam diri setiap orang. Jadi itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibuang. Karena itu memang sudah kodrat manusia untuk mendapatkan 5 kebebasan itu. Nah, kadang anak kita ataupun diri kita sendiri melakukan kesalahan itu karena kita membutuhkan salah satu dari 5 kebutuhan ini. Misalkan anak-anak kita ibaratkan anak 7A itulah ya, anak 7A yang salah satunya yang itu suka pakai masker dan lain sebagainya, itu sebetulnya dia mungkin membutuhkan rasa kasih sayang karena dia mungkin mencari perhatian ya. Kadang anak nakal itu memang untuk mencari perhatian, cuma kadang kita kalau menghadapi anak nakal nggak sabar, saya pun sendiri seperti itu. Jadi kadang itu kita sudah naik pitam dulu, gitu ya. Tidak tahu ternyata mereka memang membutuhkan salah satu dari kebutuhan dasar dari diri manusia itu sendiri. Kemudian, nah di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita laksanakan. Yang pertama itu adalah penghukum. Jadi kita bisa menjadi penghukum. Ini yang kadang sering saya lakukan nih. Ini adalah penghukum. Misalkan anak itu membuat kesalahan, kemudian kita langsung, kalau kamu kayak gitu ya sudah situ, kamu bersihkan toilet, kamu bla 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 bla. Itu adalah namanya posisi penghukum. Kadang kalau di rumah mungkin ngantar kue kayak kue, yaudah besok mama nggak mau ngantar, bla 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 dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk posisi menghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi di sini kadang kita memojokkan anak kita. Pernah ibu-ibu? Saya sering maksudnya. Pernah nggak? Enggak, bukan di pojokan terus di pojoknya seperti itu ya. Berdiri anaknya gimana, bukan kayak gitu nggak. Tapi di sini kita melontarkan kata-kata yang membuat anak-anak kita itu merasa, "Loh iya yang salah banget ya." Nah, seperti itu. Kemudian ada posisi teman. Nah, kadang kita itu bisa menjadi teman untuk anak-anak kita. Misalkan kalau mereka bersalah, ayolah, ajak kayak gue lah. Kamu tuh nggak boleh kayak gitulah. Nanti kalau kamu kayak gitu, ibu guru lagi yang kena, ya gitu-gitu ya. Kadang kita juga bisa menjadi seperti itu. Tapi kelemahannya dalam posisi teman adalah terkadang anak itu melunjak. Ya kan? Karena merasa gurunya juga eman iki, lah gurunya juga dan lain sebagainya karena dekat ini sama aku seperti itu. Jadi kadang anaknya menjadi melunjak, itu kelemahan dari posisi teman. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Jadi kita itu seperti supervisor ya. Jadi kita memantau terlebih dahulu keadaan atau situasi yang ada.
Ya. Lalu yang terakhir adalah posisi manajer. Itu posisi manajer itu adalah posisi yang paling tepat, tapi saya sendiri pun belum bisa melakukannya. Ya. Ini posisi manajer. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada pernyataan-pernyataan yang ada di 5 posisi kontrol tersebut. Misalkan pernyataan yang pertama itu adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah pernyataan untuk membuat orang merasa bersalah. Kalau kita sendiri pun dibilang seperti itu kan kita ngerasa iya yang salah gitu. Kemudian kamu tidak pernah belajar melakukannya. Nah, itu sudah kata-kata penghukum. Apalagi kalau nadanya keras. Kalau nadanya keras itu pasti itu kata-kata penghukum. Kemudian ini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu menjadi teman. Itu bisa kita lakukan untuk anak kita di rumah, anak ibu-ibu, anak ibu-ibu sekalian. Kemudian untuk selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu posisi pemantau. Itu juga pemberi, salah satu contoh untuk pemberi penghargaan. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sudah termasuk dalam posisi manajer. Jadi kita sama-sama sharing, sama-sama mencari kesalahan dan untuk bisa memperbaikinya. Lalu yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kalau anak-anak diberikan kata-kata seperti itu sudah dalam dirinya pasti langsung oleh hukuman ini. Itu sudah termasuk kata-kata untuk menghukum anak itu sendiri. Nah, kemudian, di sini saya belajar tentang menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah untuk menyelesaikan masalah. Sebetulnya ini adalah langkah-langkah yang paling baik untuk kita menyelesaikan suatu masalah dengan anak-anak kita. Tapi kalau kita itu legowo, hatinya itu lapang sekali, karena ini memang harus menjadi posisi manajer. Yang pertama itu yang bawah, yaitu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua nanti adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan. Nah, lalu di sini ada contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini itu adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi kita mengubah tadi orang yang gagal, karena kalau anak sudah melakukan kesalahan pasti merasa gagal atau tidak. Kita pun sendiri juga seperti itu ya. Kalau kita melakukan kesalahan pasti kita sudah merasa gagal. Jadi kita harus menggunakan kalimat contoh kalimat seperti ini untuk membuat dirinya kembali, Contohnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi jangan terus-menerus, jangan terus-menerus. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu memang betul sekali, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang terakhir, contohnya adalah apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan kepada anak-anak kita yang sudah melakukan kesalahan. Lalu untuk yang bagian validasi tindakan yang salah, itu membantu seseorang menggali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Misalkan kita bertanya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita menanyakan hal seperti itu. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu pasti kita menanyakan itu, sudah pasti. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi kayak kasus kemarin yang tangan kejepit itu kan, yang mendorong pintu, sebetulnya dia juga melindungi dirinya sendiri, kan? Karena dia ingin keluar. Jadi sebetulnya karena dia ingin melindungi dirinya sendiri, jadi dia melakukan hal atau suatu tindakan. Itu pasti kita juga seperti itu. Kadang kita melakukan sesuatu untuk melindungi diri sendiri.
Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu yang bisa kita utarakan. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi bisa untuk keluarga. Apa yang ingin kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada anak-anak kita. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu juga paling sering kita tanyakan kepada anak-anak yang bersalah. Kamu kalau kayak gini terus, kamu tuh mau jadi orang seperti apa sih? Kadang kita seperti itu. Nah, kemarin di sini saya ada kasus, ini juga untuk tugas demonstrasi kontekstual sebetulnya, tapi untuk sebagai contoh, di sini ada kasus yaitu anak saya di kelas 7E itu Silvi, itu adalah salah satu murid yang baik. Dia jarang melakukan hal-hal yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian sampai suatu ketika saya mendapati ternyata dia memakai aksesoris atau gelang mainan yang sengaja dia sembunyikan dengan menggunakan lengan baju panjangnya. Jadi ternyata dia setiap hari memakai gelang mainan tapi di sini. Jadi kalau tidak ada guru baru gelangnya dikeluarkan, nanti kalau ada guru gelangnya disembunyikan seperti itu. Nah, hal tersebut sudah melanggar keyakinan kelas serta keyakinan sekolah yang ada. Oleh karena itu, sebagai wali kelas, saya akan melakukan penanganan dengan pendekatan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Nah, kemarin saya di sini mencoba menerapkan segitiga restitusi pada penanganan kasus dari Silvi. Coba sebentar, masuk. Karena ini memang menggunakan kamera depan, gitu. Dan kebetulan itu ada di luar, jadi suaranya mungkin kedengaran nggak ya? Kenapa? Oke, coba bisa lihat suaranya. Oh iya, ini ya dalamnya ya. Aku Silvi besar sedang tidak menyalahkan Silvi ya. Dan Silvi di sini bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, ya kan? Ya kan? Ada beberapa anak juga yang melakukan kesalahan ini ya. Ya, sudah beberapa Beksa tegur dan ini nanti juga akan Beksa tegur lagi ya. Nah, kemudian Beksa mau tanya alasan kenapa Silvi memakai aksesoris ini di sekolah? Karena ada kenang-kenangan di pondok. Oh, ini kenang-kenangan dari pondok, dari teman-teman di pondok. Oh, Silvi dulu pernah di pondok? Oh, berarti Silvi memakai ini supaya Silvi tidak lupa teman-teman di pondok ya? Oke, nah sekarang kan validasi kesalahan. Kenapa Beksa mengikuti di sini dan Beksa sudah tahu kenapa alasan Silvi memakai gelang ini di sekolah. Nah, sekarang kira-kira apa hal yang bisa Silvi lakukan yang lebih efektif supaya Silvi tetap bisa memakai gelang ini dan juga nantinya Silvi tidak melupakan teman-teman di pondok? Saya memakai gelang saat di rumah dan saat sore hari. Oke, jadi nanti Silvi akan pakai gelang ini di rumah dan juga pada saat ini lainnya tidak boleh dipakai di sekolah. Baik, Silvi bisa mau tanya keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati tentang gelang ini? Tidak boleh memakai aksesoris saat di sekolah. Oke, baik. Nah, kan Silvi berarti sudah menyadari tentang keyakinan kelas tersebut ya. Oke, baik. Setelah itu, berarti nanti selanjutnya Silvi mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi orang yang lebih baik dan bisa menaati peraturan yang ada di sekolah. Serta keyakinan kelas tersebut ya. Oke, baik. Beksa percaya Silvi nanti akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan menaati keyakinan kelas serta peraturan sekolah yang ada. Baik, ini gelangnya disimpan, nanti dipakai di rumah dan pada saat Silvi pergi. Begitu ya. Terima kasih ya Silvi. Silvi nggak marah ya? Oke, terima kasih. Nah, itu contoh ya, contoh menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan anak. Tapi itu kita harus betul-betul sabar sekali, betul-betul sabar sekali. Tidak boleh naik darah sedikit pun, apalagi naik sampai dari 90 menjadi 120 itu tidak boleh. Gitu. Itu harus benar-benar yang sabar. Dan ini mungkin bisa kita terapkan untuk sementara gitu, untuk latihan gitu. Itu pada kasus-kasus yang sederhana seperti ini gitu. Tapi kalau memang sudah kasus-kasus yang seperti kemarin pun kita pasti
Ya namanya manusia, gitu. Namanya manusia pasti kalau melihat anak-anaknya nakal, gitu. Apalagi yang kasus kemarin itu, pasti kita tidak bisa dengan sabar. Tapi mari kita coba belajar bersama-sama, gitu. Karena memang setelah menerapkan ini, jadi kan itu membuat anak itu seperti mau curhat, ya. Jadi seperti mau curhat kepada kita, kemudian nanti dia menyampaikan apa yang mungkin bisa dia perbaiki. Dia akan menjadi orang yang seperti apa setelah dia melakukan kesalahan itu. Nah, tapi intinya itu, kita harus benar-benar menjadi orang yang sabar. Itu bisa kita juga terapkan di rumah. Di rumah juga bisa ya. Kalau anak kita misalkan banting piring atau apa, nah itu. Tapi kan kadang kalau piring tiba kan kaget ya Bu ya. Jadi kadang malah, bisa nih gitu ya. Gitu ya. Kadang seperti itu, tapi ya tidak apa-apa. Namanya kita sama-sama belajar. Saya juga masih sama-sama belajar untuk menerapkan segitiga restitusi dalam suatu masalah seperti itu ya. Iya, itu ya namanya orang ya pasti punya rasa apa ya? Ya sabarnya kan terbatas ya. Jadi ya mari kita coba sama-sama. Saya juga masih belajar banget. Karena baru menerapkan ini pada 2 kasus. Padahal untuk kasus sebelumnya saya juga tidak menerapkan ini dan tidak memakai kesabaran seperti ini. Ya, biasanya seperti itu. Nah, itu paparan dari saya tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Mungkin bisa juga kita terapkan di rumah ataupun bisa kita terapkan di masyarakat. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari ibu-ibu, monggo dipersilakan. Masih ada waktu beberapa menit. Mungkin ada tanggapan atau masukan seperti atau mungkin pengalaman dalam menghadapi kasus atau mungkin saya sudah menggunakan segitiga restitusi segitiga bermuda. Itu malah bahaya sekali kalau segitiga bermuda ya. Nanti bisa anaknya tenggelam ya kalau segitiga bermuda. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau masukan atau curhat tentang kebutuhan dasar manusia, boleh curhat ya. Ya monggo. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih semangat? Semangat untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Eksa Jati Purwani SPD atas pemaparannya hari ini. Sungguh luar biasa, ilmu yang luar biasa, yang mungkin sering kita dengar, sering kita dapat, tapi susah untuk kita lakukan. Karena memang ilmu sabar, ikhlas, dan kuat kokoh bakoh itu angel, susah, terutama menghadapi anak-anak generasi muda zaman sekarang. Untuk menerapkan budaya positif. Terima kasih untuk ilmunya, ini bagus sekali. Semoga kita semua Bapak Ibu guru, tidak hanya wali kelas, Bapak Ibu guru, dan baik di sekolahan, di lingkungan ataupun di keluarga bisa kita terapkan pembelajaran yang alon-alon. Pelan-pelan harus kita lakukan untuk kemajuan atau perubahan anak-anak kita agar bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tetap semangat untuk Bu Eksa Jati, kita tunggu ilmu selanjutnya. Terima kasih Bu Melisa yang sudah memberikan tanggapan. Jadi ini untuk budaya positif itu sebetulnya bisa kita terapkan juga di rumah ya. Untuk segitiga restitusi juga bisa. Mungkin ibu-ibu di rumah dengan suami, Mas gitu ya. Ya yang ini jangan iri dulu ya, ini jangan iri dulu. Ya mungkin bisa menerapkan itu. Mas kenapa sih? Kowe ngene ngadu-adu kumbahan ya kowe kenapa sih anu gitu ya. Mungkin bisa kita terapkan seperti itu ya. Iya, bukan hanya untuk Mas kowe iki salah, bahannya dan melaju terus gitu ya. Ya, saya sih belum punya suami ya, tapi mungkin melihat beberapa Instagram seperti itu ya. Iya, di Instagram atau cerita-cerita dari teman yang sudah bersuami itu banyak seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Nah, sebelum penutup, coba saya minta minta ibu-ibu untuk berdiri. Kita untuk berdiri. Nah, kita akan melakukan tepuk lagi, tapi itu sedikit berbeda. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, itu ke sini 1, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Terus kemudian kalau tepuk 2
dua berarti kanan kiri. Satu, dua. Kalau tepuk satu kan hanya ke kanan. Satu. Kalau tepuk dua berarti kanan kiri. Satu, dua. Nah, kalau tepuk tiga, kanan, kiri, depan. Oke, ingat ya, kanan, kiri, depan. Nah, kalau tepuk empat, berarti kanan, kiri, depan dua kali. Kanan, kiri, depan dua kali. Oke, ribet ya. Kemudian kalau tepuk lima, kanan, kiri, depan, kanan, kiri, cukup begitu ya. Jadi ya, oke kita coba latihan. Konsentrasi. Tepuk satu berarti kanan. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ayo silakan duduk. Baik, terima kasih. Itu hanya untuk konsentrasi ya. Jadi kita hari ini belajar tepuk-tepuk. Semoga tangannya ibu-ibu panjenengan tidak merah-merah semuanya. Karena kali ini kita kebanyakan tepuk. Nah, baik, sekian presentasi tentang budaya positif di sekolah dari pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu luang yang sudah ibu-ibu sempatkan, jadi bisa mengikuti diseminisasi kegiatan dari program dari calon guru penggerak. Terima kasih. Selanjutnya silakan melakukan aktivitas. Mohon maaf membuat ibu-ibu pulang terlambat setengah jam dari peraturan yang ada. Terima kasih. Selamat siang. Demikian pemaparan aksi nyata saya pada modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia.